Kamis 18 April 2024, Duta Besar Republik Belarusia, Roman Romanovsky bersama jurnalis The National State TV and Radio Company NSTRC Belarusia mengunjungi kantor pusat Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan tersebut, tamu negarawan ini melakukan pengambilan gambar untuk program dokumenter NSTRC dan membahas kerjasama sektor pertanian antara Belarusia dan Indonesia yang telah terjalin belasan tahun. Roman Romanovsky mengatakan pihaknya sangat tertarik untuk mengembangkan dan memperluas kerjasama bilateral kedua negara, utamanya dalam ketahanan pangan yang menurutnya sangat penting. Di antaranya adalah suplai alat mesin pertanian seperti traktor agar dapat diakses petani Indonesia sesuai kebutuhan domestik. Belarus produces a lot of agricultural machinery, and we are modernizing all the time our technologies. Also, we're introducing autopilot tractors, but also we produce a large gamma of tractors, small mini tractors, motor blocks that could be used by the farmers in Indonesia. Sejalan dengan Roman Romanovsky, Ade Chandra, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pertanian mengatakan, saat ini Kementan tengah menindaklanjuti wacana investasi Belarusia pada produksi atau perakitan alsintan di Indonesia yang diharapkan dapat segera terrealisasi. Dengan tidak hanya kerjasama antar pemerintah, namun turut menggandeng pelaku bisnis domestik, sehingga tercipta transfer of technology. Sehingga proses manufacturing dari inovasi yang kita kembangkan bersama itu juga jalan di Indonesia. Tidak hanya mengimpor mesinnya, tapi juga mengimpor teknologinya sehingga kita bisa berkembang dan bisa menghasilkan mesin-mesin yang lebih sesuai dengan kondisi lokal pertanian kita. Sebagai informasi, sejak 2013, Indonesia dan Belarusia telah menjalin kerjasama dalam pemenuhan pangan seperti ekspor produk perkebunan dari Indonesia dan sebaliknya impor susu dan mentega dari Belarusia ke Indonesia. Keduanya berharap melalui negosiasi Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement yang digelar sejak Maret 2024, kedua negara dapat memperluas pemasaran komoditasnya masing-masing. So we made applications for more Belarusian dairy establishments, and we will work with our friends at the Ministry of Agriculture so that they get accreditation and even more Belarusian products can be sold here in the Indonesian market. Untuk sisi Indonesia memfasilitasi komoditas-komoditas potensial ekspor pertanian kita. Saat ini kan ekspor kita tuh masih didominasi oleh produk-produk perkebunan kayak kelapa sawit, kopi, kakao gitu. Sementara sebetulnya kita punya potensi-potensi produk pertanian yang punya peluang ekspor yang sangat besar, misalkan produk-produk hortikultura. Nah, pisang dan yang lain-lain. Ini yang kita coba. Dari Jakarta, Putri Mutia, Kenny Dwi Respati, Sendityas Anwar, Tim TV Tani mengabarkan.